Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan membahas lagi mengenai hukum Newton pada gerak lurus ya. Jadi kita akan membahas lagi nih ya. Sebelumnya tadi kita kemarin-kemarin sudah membahas 2 soal, begitu ya, bisa dicek di video di YouTube channelnya, YouTube channel saya bisa dicek ya. Nah, di sini kita akan membahas soal yang ketiga dari LKPD yang pertama. Ya. Masih berkaitan dengan hukum Newton, tapi di sini perbedaannya nanti akan ada kayak gesek. Jadi di sini sebuah balok yang masanya adalah 6 kilogram berada di atas lantai. Nah, agar balok bergerak dengan kecepatan konstan diperlukan gaya horizontal sebesar 20 Newton. Jika percepatan gravitasi adalah G, maka koefisien gesek antara balok dan lantai adalah, nah di sini kita tulis yang kita ketahui ya, diketahui begitu ya. Ada masanya sebesar 6 kilogram. Lalu terus dia perlu F sebesar 20 Newton dan juga kecepatannya konstan, itu juga kita harus perhatikan. Nah, ini kecepatannya konstan. Yang ditanya adalah koefisien gaya gesek mu ya. Koefisien geseknya berapa? Gitu ya. Nah, di sini mending untuk mempermudah kita akan gambar dulu diagram gayanya. Sini permukaan benda. Permukaan bendanya kasar ya karena ada koefisien gesek. Berarti akan ada yang namanya gaya gesek gitu ya. Jadi ini benda diberi gaya sebesar 20 Newton, kita sebut F. Lalu tentu saja dia ada punya nilainya W dan ada juga N, gaya normal begitu. Dan juga gaya gesek, F ges ya, kita tulisnya begitu, F gesek. Yang ditanya adalah koefisien gesekan antara balok dan lantai. Nah, kita lihat koefisien gesek kan itu terkait dengan gaya gesek. Gaya gesek kita lihat bekerja di sumbu X. Nah, kita lihat di sumbu X ada apa lagi gaya yang bekerja? Ada gaya F. Nah, maka yang kita pakai adalah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X yang kita tinjau begitu ya. Berarti kan karena ini kecepatannya konstan, benda kalau kecepatannya konstan atau diam itu maka kita menggunakan hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi itu yang perlu di-note ya. Bahwa kalau ada informasi mengenai kecepatannya konstan atau benda dalam posisi setimbang atau benda dalam keadaan diam, kita pakai hukum sigma F sama dengan 0. Nah, yang kita pakai di sini adalah sigma F sama dengan 0. Karena ini kita tinjau berdasarkan sumbu X, maka sigma Fx itu sama dengan 0. Kita sigma Fx, kita lihat tadi ada F dan F gesek, berarti F karena dia arahnya ke kanan berarti positif, dikurang dengan F gesek sama dengan 0. Nah, F ini ya, F kita biarkan, F gesek bisa kita uraikan menjadi mu dikali N sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat N. N ini nilainya berapa? Nah, N ini ya ini mungkin kita akan bahas terpisah begitu ya. N ini kan berada di sumbu Y ya. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Ya. Nah, ini W juga di sumbu Y. Nah, berarti karena N ke atas berarti nilainya positif, W itu nilainya negatif. N min W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W. Nah, berarti F min mu, N ini bisa kita ganti dengan W sama dengan 0. F sama dengan sorry ya. Kita ini masukkan ya. Sekarang kita masukkan F-nya adalah 20 Newton. Dikurang dengan mu-nya adalah mu kan belum tahu ya, berarti kita biarkan mu dikali W-nya. W-nya berapa? Karena di sini masanya 6. Nah, gravitasi 10 ya. Berarti kan W kan itu sama dengan M kali G. M-nya 6, G-nya 10, berarti jadinya 60. Berarti langsung aja 60 sama dengan 0. Gitu kan ya. Nah, ini mending kita pindahin ini 20. Ini pindah ruas ke sini. Jadinya mu dikali 60 gitu ya. Berarti untuk tahu mu itu kita bisa dapatkan dengan 20 per 60. Ini kita coret-coret berarti jadinya kan 2 per 6. 2 per 6 bisa disimplifikasi jadinya 1 per 3.
atau 0,33. Nah, satuannya nggak ada karena ini koefisien, jadi tidak ada satuan begitu ya. Berarti mu-nya, koefisien gesekannya adalah 0,33. Gampang kan ya? Ya, jadi sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.